Jadi saya minta tolong kepada Pak Joko Widodo, saya minta tolong banget. Jadi setiap kisah itu memiliki banyak sisi cerita, dan inilah sisi cerita versi saya, versi yang paling benar tentang diskusi di Robito Alawiyah dan Uin Walisongo. Ada orang yang setiap hari itu membatalkan nasab orang lain, nggak pernah ada ceramah dan videonya di media sosial itu kecuali membatalkan nasab orang lain. Dia pun berkeliling dari Jawa hingga Lampung untuk berceramah tentang pembatalan nasab orang lain, tanpa birokrasi dan tanpa tedeng aling-aling. Pihak yang nasabnya digugat itu kan akhirnya mengundangnya di kantor paguyuban nasab milik mereka. Surat dilayangkan lewat WhatsApp dan juga media sosial, surat fisiknya pun diantarkan di rumahnya. Tak kurang dari itu, influencer-influencer yang tidak berhenti membatalkan nasab yang sedang digugat itu pun diundang. Dari penyanyi dangdut, guru yang punya subscriber lebih dari 1 juta, bahkan yang makoli-makoli pun diundang. Tiba-tiba dia itu siniar dengan salah satu penopang argumentasinya, alumni Dalwa dan juga Lakof. Dia bilang nggak mau menghadiri undangan tersebut. Alih-alih dia itu menyarankan mengambil momentum di UIN Walisongo untuk berdebat dengannya. Kalau nasab bisa sama saya, mereka berbaris satu persatu, nanti saya jawab satu persatu. Kalau DNA sama mas ini, kalau filologi sama mas itu. Setelah saya lihat, acara di UIN Walisongo tidaklah membahas nasab, tapi migrasi agama dan peran sosial keagamaan klan Ba'alawi di Indonesia. Ini sih kajian antropologis, diaspora, historiografi klan Ba'alawi pasca industri mekanik. Tema nasab yang sering dia gugat terputus 550 tahun sejak Imam Ubaidillah itu ada di subtema mana? Apakah ada di subtema agama? Bukankah tema itu sudah dibatasi dengan redaksi Indonesia? Artinya kan ini sejak Kesultanan hingga Revolusi 45, karena nama Indonesia itu belum dikenal sebelum itu. UIN Walisongo itu kampus di bawah Kemenak RI, dan karena penyelenggaranya adalah LPPM, maka tema seminar harus berdedikasi pada masyarakat. Coba ingat tentang Tridharma perguruan tinggi. Ada tuh pendukungnya yang doktor, bekerja di lembaga negara yang birokratis, itu bikin status di Facebook dan juga community di YouTube. Dia bilang undangan dari tergugat itu nggak etis dan narasumbernya tidak berkredensi. Cari aja di Google Scholar katanya. Lah, penggugat nasab tadi itu kan ya nggak punya Google Scholar, tapi kok dia leluasa ngomong sejarah dan why DNA lost tanpa hambatan. Plus dia juga menghina-hina nasab orang, tapi sekalinya diundang oleh yang dihina malah mengangkangi birokrasi kampus negeri tanpa birokrasi dan tanpa kredensi. Perlu Anda ketahui, pembatal nasab tadi itu tidak pernah bicara di tempat netral. Pengundangnya pun tendensius, nggak pernah di kampus, nggak ada juri dari MUI atau Kemenak, dan tidak ada pula menghadirkan pakar genealogi biologis pembanding sebagai bentuk falsifikasi. Kemudian yang digugat itu mengundangnya baik-baik ke kantornya, namun dianggap nggak etis. Di sisi lain, tantangan penggugat yang mendompleng kampus negeri yang mengadakan seminar dengan tema non-nasab nggak pernah saya dengar dianggap sebagai non-etis. Saya nggak tahu siapa yang lebih primitif dari ini. Saat dia mengatakan, mending diskusi di UIN Walisongo dah, undang Romel atau siapa gitu berbaris-baris, kemudian satu persatu nanya ke saya. Saya kan jadi mikir ya, ini kampus UIN Walisongo itu milik bapaknya dia apa? Saya kasih tahu bagaimana birokrasi di kampus negeri seperti di Kementerian Agama secara umum dalam menggelar satu buah seminar. Pertama, tema. Jadi acara tanggal 10 September itu kan diselenggarakan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat atau LPPM. Karena ini LPPM, tentu saja tema seminar yang mau digelar itu harus mengandung unsur pengabdian pada masyarakat. Tema itu kan diusulkan, diverifikasi, divalidasi, atau direview kesesuaiannya dengan pengabdian pada masyarakat. Setelah semua itu lolos, LPPM itu mengelompokkan tema tersebut berdasarkan bidang ilmu untuk kemudian ditentukan siapa nih narasumber di bidang ilmu yang relevan dengan tema tersebut. Seluruh hasilnya dilayangkan dalam bentuk permohonan berkas pengabdian kepada reviewer, lengkap bersama tanggal, lokasi, sumber daya, apapun yang diperlukan termasuk besarnya biaya yang dibutuhkan. Reviewer menerima berkas tersebut dan jika disetujui, reviewer melayangkan persetujuan dengan workflow hari sekian menghubungi siapa, panitia melakukan apa saja di tanggal sekian dan sekian, narasumber dihubungi siapa di tanggal sekian, jika ada yang berhalangan, siapa nih yang jadi penggantinya, dan seterusnya dan seterusnya. Kedua, dana. Selain tema seminar, ada pula urusan birokratis di kampus seperti UIN Walisongo, yaitu dana. LPPM itu kan bikin surat permohonan bantuan dana seminar atau disebut SPBDS. SPBDS dan kelengkapannya itu dilayangkan ke reviewer lagi, dilihat apakah mata anggaran RAB-nya itu masih memungkinkan untuk didanai ataukah tidak. Untuk bisa disebut memungkinkan didanai, reviewer melakukan pemeriksaan terlebih dahulu di sekretariat bagian keuangan. Taruhlah seminar di UIN Walisongo itu memungkinkan untuk didanai ya. Jadi SBK atau sekretariat bagian keuangan itu mengesahkan SPBDS dari LPPM, kemudian menyerahkan bon pengambilan uang ke bagian kasir. Barulah
LPPM mengambil uang di kasir dan melakukan belanja yang diperlukan untuk seminar. Jadi setelah surat itu dilayangkan kepada Kiai Imad, Mas Sumanto Al-Qurtubi, Kang Farihin, artinya jumlah uang yang diterima itu sudah sesuai dengan pengajuan. Bisa saja kurang karena kadang-kadang ada rembes, namun tidak bisa lebih dari yang dianggarkan. Jadi ketika ada orang belagak menawarkan diskusi di UIN Wali Songo pada seminar LPPM, memanfaatkan momentum seminar yang tema diskusinya saja bukan tentang nasab, sebenarnya mereka itu sudah mengangkangi UIN Wali Songo dalam dua hal. Pertama, tema yang diseminarkan itu kan migrasi agama dan peran sosial keagamaan klan Ba'alawi. Gak ada tema kajian kesahihan nasab Ba'alawi di sana. Coba lihat tuh, migrasi agama dan peran sosial keagamaan klan Ba'alawi. Kenapa menantang orang untuk mendiskusikan tema di sebuah seminar non-nasab di kampus orang tanpa persetujuan Ketua LPPM UIN Wali Songo? Kedua, siapa yang akan membiayai Mas Sugeng, Pak Manahem Ali, dan orang-orang yang ditantang jika dana yang disediakan itu hanya cukup untuk 3 orang, Mas Sumanto, Kiai Imad, dan juga Kang Farihin? Ngapain nambah-nambahin narasumber? Pada mau patungan, orang ini sebenarnya punya rasa hormat pada birokrasi UIN Wali Songo atau enggak sih? Kok seenak jidatnya nentuin narasumber di jalanan? Anda ini rektor, kalau asal-asalan begini, apa Anda mikir kalau setelah seminar itu LPPM kan harus memberikan laporan pertanggungjawaban? Kalau temanya berbeda, gimana LPJ-nya? Kalau dananya udah ditentukan, gimana LPJ narasumber yang tidak diundang secara resmi? Ini kampus orang ya, jangan sesukanya ngatur-ngatur tanpa berdiskusi dengan mereka. Udah membegal nasab Ba'alawi, mau begal acara kampus pula. Setelah scrolling di WA, chat antara Said Hanif Alatas dan Gus Ubaidillah Tamam, itu saya tunjukkan ya siapa yang lebih dulu menginspirasi adanya dialog tentang Ba'alawi. Konteksnya pemberitahuan ke saya, bukan yang lain. Said Hanif Alatas menghubungi saya pada tanggal 11 Juli 2024. Isinya 3 voice note yang menanyakan kabar dan agenda diskusi tentang Ba'alawi. Jika nggak salah itu tanggal yang disebutkan Said Hanif itu tanggal 31 Agustus. Acaranya tanggal 31 Agustus. Tempatnya memang belum disebutkan, tapi panitianya jelas banget saya dengar Robito Alawiyah. Saya menyanggupi diskusi itu karena tidak ada agenda di saat itu. Urusan tepat saya ngikut. Kemudian Gus Ubaidillah Tamam menghubungi saya pada tanggal 12 Agustus 2024. Beliau itu menawarkan diskusi dengan Kiai Imad di UIN Wali Songo. Sekitar jam 8.41 pagi beliau nelpon dan kemudian saya menjawab dengan berat hati belum bisa berkhidmat. Saya ada agenda lain yang tidak memungkinkan datang ke Semarang. Karena nggak bisa, Gus Ubaid menanyakan siapakah yang layak menduduki kursi narasumber untuk menghadapi Kiai Imad. Saya hanya bisa nunjukin kolega yang lebih pintar dari saya, lebih expert tentang manuskrip dari saya, dan lebih menggeluti naskah-naskah Ba'alawi dari Kesultanan Banten daripada saya, yaitu Kang Farihin. Tentu saja setelah ini kan saya tidak bisa dikaitkan dengan UIN Wali Songo dong, lawang udah diganti Kang Farihin. Jadi dari sini kalian semua sudah tahu siapa yang lebih dulu menghubungi, yaitu Robito Alawiyah melalui Said Hanif Alatas. Said Hanif tanggal 11 Juli, sementara Gus Ubaid pada tanggal 12 Agustus, selisihnya itu 1 bulan lebih. Kemudian pada tanggal 14 Agustus 2024, Said Hanif menghubungi saya lagi tentang pergeseran tanggal. Sebelumnya kan agenda diskusi itu direncanakan pada 31 Agustus, namun digeser pada tanggal 7 hingga 8 September 2024. Setelah itu kan saya melanjutkan kehidupan, mengantarkan anak sekolah, bikin sarapan, dan seminggu kemudian pada tanggal 20 Agustus UIN Wali Songo melayangkan undangan pada Kang Farihin untuk acara seminar pada 10 September 2024. Kenapa ke Robito Alawiyah bukan ke UIN Wali Songo? Pertama, karena kursi narasumber sudah diisi Kang Farihin. Masa saya minta kursi itu lagi? Ya nggak tahu malu dong. Kedua, karena tanggal 7 hingga 8 September itu saya memang di Jakarta dan malamnya mau take off. Jadi kemungkinan bisa mengikuti acara tersebut. Karena sudah take off di hari itu, kalaupun ada undangan setelah itu, tentu saja saya nggak bisa dong, lawang sudah di negeri orang. Jadi saya minta tolong banget pada Pak Jokowi, saya minta tolong dengan sangat. Kalau pembatal Ba'alawi itu mau diskusi saja harus banyak syarat, sementara mereka membatalkan nasab Ba'alawi tanpa birokrasi, mohon fasilitasi diskusi mereka berdua di IKN saja Pak, tempat paling netral tuh, biar jauh sekalian.